Baik, yang berikut fraksi Partai Demokrat, kami persilakan. Terima kasih pimpinan. Pandangan mini akhir fraksi Partai Demokrat DPR RI tentang usulan calon Kapolri disampaikan oleh Hinca Panjaitan 13, nomor anggota A526. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat pimpinan dan para anggota Komisi 3 DPR RI. Yang terhormat calon Kapolri Komjen Pol Dr. Andus Listio Sigit Prabowo MSI, serta hadirin yang kami hormati. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, karena hingga hari ini kita masih diberikan anugerah kesehatan dan keselamatan di masa pandemi ini. Berdasarkan surat Presiden Republik Indonesia nomor R02 Pres 01/2021 tanggal 9 Januari 2021 perihal pemberhentian dan pengangkatan dalam jabatan Kapolri, dan berdasarkan rapat Badan Musyawarah DPR RI yang menugaskan kepada Komisi 3 DPR RI untuk melakukan pembahasan mengenai persetujuan atau penolakan pengangkatan calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia yang telah diajukan oleh Presiden. Maka dalam kesempatan ini, fraksi Partai Demokrat akan memberikan pendapat akhir terhadap persetujuan calon Kapolri di Komisi 3 DPR RI ini. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, peran dan fungsi polisi merupakan hal yang sangat penting dan tidak dapat dipisahkan dalam proses demokrasi dan kenegaraan di Indonesia. Sebagai sebuah institusi dan alat negara, polisi ditugaskan untuk menjadi pengawal dan penegak peraturan dan hukum di tengah dinamika kultur masyarakat Indonesia yang kompleks. Posisi yang berhadapan langsung dengan masyarakat dengan berbagai tantangan untuk menegakkan ketertiban dan terselenggaranya keadilan membuat polisi membawa tanggung jawab moral dan profesionalisme dalam menjalankan tugasnya. Sebuah lembaga akan menjadi baik jika dipimpin oleh pemimpin yang baik. Begitupun dengan Polri yang akan menjadi institusi yang lebih baik jika dipimpin oleh Kapolri yang memiliki kecakapan, integritas, dan kompetensi yang baik dalam memimpin institusi Polri. Ketiga syarat ini menjadi mutlak agar Kapolri terpilih nantinya dapat meningkatkan citra di bawah lembaga Polri sebagai alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka terpeliharanya keadaan dalam negeri. Setelah mendengarkan dengan seksama tentang gagasan besar yang disampaikan calon Kapolri, transformasi menuju Polri yang presisi, dalam fit and proper test pada hari ini, fraksi Partai Demokrat DPR RI memberikan beberapa catatan untuk calon Kapolri agar Polri ke depan meningkatkan kinerja yang baik menjadi lebih baik lagi. Pertama, Kapolri baru harus mampu membawa perubahan citra dan wajah Polri di masyarakat, sehingga menjadi aparat penegak hukum yang independen, netral, dan imparsial, dan tegas tanpa tebang pilih dalam penegakan hukum. Kedua, Polri harus mampu menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait isu intoleransi serta radikalisme di Indonesia dengan cara-cara yang profesional. Tiga, tidak hanya di ibu kota negara, namun wilayah Indonesia Timur juga harus menjadi prioritas Polri, khususnya situasi keamanan serta isu-isu pelanggaran HAM dan demokrasi di Papua. Empat, selain penegakan hukum terhadap kejahatan konvensional, Polri juga harus mampu melakukan penegakan hukum dalam kejahatan transnasional serta extraordinary crime, seperti korupsi sampai ke jaringan sindikat narkoba dunia. Dalam rangka pemberantasan korupsi, Polri harus dapat bekerja sama dengan penegak hukum lainnya seperti KPK dan Kejaksaan. 5. Di era 4.0 ini, Polri harus hadir dalam menegakkan hukum di ruang digital, cyberspace, dan digital public space. Karena permasalahan di ruang digital ini dapat berdampak signifikan bagi ketertiban masyarakat.
6. Polri memiliki fungsi strategis dan harus dapat berperan aktif untuk menekan laju penyebaran COVID-19 dengan cara yang humanis dan mengayomi. 7. Kapolri yang baru harus dapat berdiri di atas semua kelompok, golongan dan kepentingan agar keadilan dapat dirasakan oleh seluruh rakyat Indonesia. Justice for all. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, fraksi Partai Demokrat DPR RI memiliki harapan di bawah kepemimpinan Kapolri yang baru, Polri dapat mewujudkan reformasi Polri yang profesional dan netral. Selain itu, fraksi Partai Demokrat berharap agar ke depan Polri semakin profesional dalam menyelesaikan isu-isu terkait intoleransi, radikalisme, serta semakin sukses dalam menciptakan stabilitas keamanan nasional. Berdasarkan uraian yang telah kami sampaikan di atas, maka fraksi Partai Demokrat DPR RI menyatakan dapat menyetujui calon Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Saudara Komjen Pol Dr. Andes Listio Sigit Prabowo MSI, dan untuk dilanjutkan ke proses persetujuan di tingkat 2 selanjutnya. Seraya dapat menyetujui pemberhentian Jenderal Polisi Idam Aziz sebagai Kapolri. Bawalah ide dan gagasan besar transformasi menuju Polri yang presisi untuk energi yang besar perubahan polisi yang lebih baik di masa depan. Saudara pimpinan dan anggota Komisi 3 DPR RI yang terhormat, demikianlah pandangan mini akhir fraksi Partai Demokrat yang telah kami sampaikan dalam rapat Komisi 3 pada hari ini. Kiranya Tuhan Yang Maha Esa memberikan ridhonya kepada kita semua dan dapat memberikan jalan yang terbaik bagi bangsa dan negara kita yang tercinta. Harapan rakyat, perjuangan Demokrat. Bersama kita kuat, bersatu kita bangkit. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jakarta, 20 Januari 2021. Pimpinan fraksi Partai Demokrat DPR RI, Ketua Edi Baskoro Yudhoyono ditandatangani, Sekretaris Marwan Cik Hasan ditandatangani. Terima kasih pimpinan. Horas. Horas.